Beda digunakan oleh pemain LGD tapi nggak kesorot sama si drone view aja ini. Oh 2 yang di belakang Betul, drone view karena ternyata. oh 2 betul. Karena memang vehicle hal yang benar-benar riskan juga untuk kita bertanding di sebuah turnamen. Kalau misalkan kita menggunakan vehicle beramai-ramai itu pasti untuk chance kita tertumbangkan jauh lebih besar dibandingkan kita nge-split, kita punya vehicle masing-masing dan Mad Bulls, mereka bergerak juga setelah kehilangan satu punggawa mereka di early yaitu dari Effect. Ya, dari arah I8 mereka sudah keluar dari SMB. PR dari I8 sebenarnya cuma menuju ke arah satu tim yang ada di bawah mereka, yaitu DRS di Novo Repnoye. Karena kan biasanya yang di SMB ini PR-nya yang Novo Repnoye jangan sampai ketemu gitu dari segi rotasi. Iya betul. Rotasi memang menjadi salah satu hal yang cukup menyulitkan kalau misalkan memang mereka ataupun dia dari segi timing itu bertemu sama tim-tim lawan mereka dan dari tim S2G mereka masih menjaga juga di area sekitaran area rumah banjir dan dari S2G mereka juga sempat diunggulkan dari segi zona untuk di hari sebelumnya di mana area ruins menjadi area kekuasaan mereka yang paling maksimal. Ya, itu dia Influence Chemin. Ada di area pinggir circle untuk saat ini. Bergerak bersama-sama menuju ke arah yang berbeda ternyata terpisah. Untuk saat ini seperti punya dua Mhm. pemikiran yang berbeda saat ini. Punya kepribadian ganda mungkin pemain-pemain dari Influence Chemin yang satu ke kanan, satu ke kiri. Menuju ke arah yang lain lagi untuk saat ini. Ada split cukup jauh yang dilakukan oleh Influence Chemin ya akhirnya gabung lagi. Rujuk ini, rujuk Betul. namanya. Rujuk langsung, betul betul. Hanya memutar aja bermain-main karena memang masih sepi banget, nggak ada fight sama sekali. Sanskui dan Box Gaming pun melakukan hal yang sama, mereka masih secure juga, mereka coba untuk bisa berkelana juga di area Irengel saat ini. Dari seorang Soh dan juga Triismi dan juga ini dia jawaban dari berapa banyak peluru yang dapat ditampung oleh AWM dengan magazin yang diperpanjang Sanskui. Ya, berapa Windy? Karena saya tidak tahu. Berapa Sanskui? Belum ada clue-nya di sini, 7 nggak 7 ada 7 7 7. clue-nya nih. 7 7 7 7. 7 7 7 7 7. 7. Karena paling besar 71%. Ya kan? Ah, jawabannya Ah, 7 udah pasti betul 7. Itu santuy. saya cari cuma bercanda doang. Saya nggak tahu sebenarnya saya tahu Iya, aslinya 5 kalau ditambah jadi mhm, 7 gitu. karena kan kita Kalau memang yang di pengguna komen sniper banget bilang ya. caster nggak tahu, gua sebenarnya tahu gua, cuma gua biar ada Tahu topik kita aja guys, gitu. Tenang aja, ya kan tadi biar list AMR gua juga cuma lupa bentar doang. Aslinya gua tahu list itu, AMR itu ada senjata yang bisa nembus kendaraan. Dimana kalau kita nembak pakai Lynx mhm, AMR, lu di belakang kendaraan lu tetap kena damage. Jadi kalau lu ketembak sama Lynx AMR di belakang kendaraan, jangan nganggep yang nembak itu nge-cheat karena emang tembakannya nembus kendaraan gitu. betul. Nih biar kita nggak tegang-tegang juga kan esensinya, biar rileks, santai ya kan, karena memang dari Bener. masing-masing tim masih santai banget, kayaknya nggak sesantai seorang Chalil Boy. Dia juga mendapatkan satu punggawa dari tim Goes, bahkan diburu satu dikejar habis-habisan, yes! Mau ditumbangkan kembali oleh punggawa dari tim Influence Shaman. Ya mudah ternyata untuk Influence Chemin mendapatkan poin-poin berharga mereka di awal-awal untuk mengejar ketertinggalan poin atas Buriram untuk saat ini karena tinggal 7 poin lagi yang harus dikejar oleh Influence Chemin menuju ke arah Buriram. Kalau sampai Influence Chemin back to back juga di hari ini sama kayak Buriram sama kayak LGD, ya ini balik lagi Influence yang Mhm. ada di peringkat pertama. Iya, naik lagi ya, betul ya, dan juga game poinnya memang hanya terpaut 7 poin Sanskui, satu game ini masih possible banget untuk Influence Shaman bisa mengejar ketertinggalannya. Dan dari tim Titan mereka bergerak juga berotasi mengambil ke area pesisir tepi pantai untuk saat ini. AG8 pun sama, sedang bergerak menuju ke area checkpoint yang mereka inginkan untuk waktu ini. Ya, AG8 asal Pakistan. Ini AG8 kayaknya di hari ini cukup banyak ya time screen mereka selalu disorot oleh observer di hari ini saat mereka melakukan rotasi, saat mereka fight cukup lama dan berbanding terbalik dengan Bigetron. Bigetron di hari ini kita melihat hanya beberapa kali saja tersorot oleh observer kita. Miseri yang saat ini sedang terlihat dan Miseri selalu menjadi pemain yang nampaknya dikirim untuk mencari informasi duluan. Paling beda POV-nya Miseri bersama dengan pemain-pemain yang lain. Jadi informan dan itu adalah tanggung jawab yang Mhm, tidak mudah untuk seorang betul. Miseri dan juga untuk seorang player PUBG Mobile. Membuka jalan untuk pergerakan selanjutnya dari tim Bigetron dan Aliens dan juga kita nyambung dari tim AG8. Berarti ini AG8 juga first time mereka bermain di PMGC ya Sanskui? Ya, betul. Ini pertama kalinya mereka ada di PMGC karena kita tidak melihat AG8 ada di PMGC season kemarin. Karena kalau misalkan AG8 ada di season kemarin, di East Mhm. udah ada kan East kemarin yang juara DWG. Yang Iya, akhirnya DWG juga iya sebenarnya ada iya. lagi nih DWG. Betul betul. Dan juga di dia ada perbuatan compound nampaknya dari 2 tim yang berbeda, tapi kayaknya dari tim MTech memilih untuk kabur aja, mereka tidak ingin merebut compound dari tim Sigma Galaxy karena Rou memberikan tembakan zoning out, tapi nampaknya di sisi lainnya F2G terperangkap ke dalam jebakan dari tim Sigma Galaxy. Hamodi tadi yang melakukan tembakan yang menjadi eksekutor menuju ke arah pemain-pemain dari S2G.
Masih terus terpantau untuk saat ini fight yang melibatkan antara Irak bersama dengan Turki. Dua negara yang memang berada di timur tengah sana dan kita melihat juga Turki ini di Eropa maksud saya bukan di timur tengah terus menuju ke arah China untuk saat ini menuju ke arah LGD YZZ bergerak bersama dengan Suki dan juga MVM. Tidak aman posisi dari LGD karena banyak peluru menuju ke arah mereka dan tidak aman juga posisi dari Genfos karena dia take down atau ter-take-down oleh tim lain. Bahkan langsung di-confirm jadi sebuah poin eliminasi untuk tim R8 Sanskui dan di sisi lainnya dari seorang MVM, Suki pun saling berusaha untuk bertukar informasi juga men-take down lawan mereka dan bahkan dari tim Buriram. Kangzone langsung terobos masuk ke bagian defensif dari tim LGD. Suki mau nggak mau dipaksa turun langsung untuk bisa memberikan campuran tapi tidak pakai main Nempi. Terlalu jauh menjangkau dan Bakar bisa mendapatkan lagi take down dengan ada backup dari seorang Sky Only. Main MP menuju ke area depan. Main MP mencoba untuk menghadang LCCC tapi LCCC menghadang Main MP dengan uang-uang yang dia miliki. 20 miliar menuju ke arah Main MP. Tembakan dilakukan dan LCCC juga ditumbangkan oleh Sky Only karena di atas LCCC masih ada Sky Only. Betul dan nampaknya dari MVM memberikan backup tapi nampaknya terlambat karena nampaknya disambut dengan hangat oleh tim Buriram dan tinggal satu tersisa LGD. Mau nggak mau YZZ harus kabur melarikan diri untuk mendapatkan placement point tertinggi untuk tim LGD. Ya ini kalau kayak gini caranya S2G peringkat ketiga lagi nih kayaknya untuk di hari Lagi ya? memulai hari esok karena LGD tinggal 1 dan juga 180 poin yang dikumpulkan masih sangat mungkin terkejar dari tim S2G. Tinggal 6 poin aja S2G menuju ke arah LGD. Wow, tapi memang ketat banget sih untuk perolehan poin dari masing-masing tim pastinya dan juga nampaknya ketat banget kejar-kejaran yang terjadi juga di mana ada tim Bad Bulls diburu juga oleh tim-tim lawan mereka dari seorang Zeriche turun berusaha untuk memberikan tembakan counternya ke tim Buriram tapi terhalang dengan area obstacle berupa compound dari tim Buriram saat ini. Ya, Mad Bulls berputar-putar, mereka mencari informasi demi informasi. Tidak hanya Mad Bulls yang sedang mencari informasi saat ini. Infinity juga sudah mengambil area rumah Gatka. Rumah Gatka yang menjadi saksi pulangnya tim Nova atas Infinity yang saat ini terus dimainkan oleh mereka. Dan kita melihat juga bagaimana dari segi circle ternyata menuju ke arah hospital dan juga area Bukit Sengketa, Bukit Hospital atau Bukit Jergopol masih masuk ke arah circle. Hmm, betul, Mad Bulls mereka nge-split 2-1 untuk mereka bisa mengamankan spot mereka masing-masing. Dari For Rivals pemburu coba untuk bisa mengikuti juga memfollow pergerakan dari seorang Voki yang terlebih dahulu lebih depan lagi dari tim For Rivals dan mereka touchdown masuk mengisi ke area bagian bicycle tapi mereka ada S2G yang mungkin bisa menjadi pengganggu selanjutnya untuk tim For Rivals. Delta XX menuju ke arah Gatka juga. Ladang Gatka akan diisi oleh banyak tim. Saat ini kita lihat lagi dari drone view. Terbang drone kita menuju ke arah setup rotasi yang sedang dibangun oleh pemain dari Forever. Sudah mulai dapat compoundnya masing-masing kayaknya setiap tim untuk saat ini. Dan ini adalah tim yang cepat masuk circle. Nah kita belum lihat nih tim yang terlambat masuk yang nanti akan menjadi perusuh kayaknya. Betul, dan ini memang dari tim For Rivals. Mereka jarang banget fight di awal, mereka objektif zona dan mereka berusaha untuk mendongkrak lagi dengan poin Flashburn dan nampaknya coba didongkrak juga dibongkar habis-habisan pergerakan dari tim Agi 8 oleh seorang Ayala dari tim Queso dengan menggunakan SLR-nya ke area depan. SLR kayaknya baru digunakan satu kali ya oleh pemain tersebut di sepanjang PMGC dimainkan. Senjata yang cukup tricky memang karena pantulan dari tembakan pertama ke tembakan kedua ini cukup jauh gitu. Sehingga tidak banyak yang bisa menggunakannya atau tidak banyak yang suka menggunakannya. Betul, cukup bouncing ya untuk recoil dari SL tapi nampaknya no Misery tertangkap oleh tim R8 dan Bigetron hanya misalkan dua lagi player mereka dari seorang Liquid dan juga dari seorang Luxi. Tembakan sedang ditahan oleh seorang Bandar. Untuk sementara waktu, Bandar juga menjadi pemain yang bergerak. Langsung melakukan follow up menuju rotasi yang sedang dilakukan oleh Bigetron. Bigetron kayaknya bakal ngambil area atas. Mungkin mereka coba untuk mengambil Bukit Sengketa. Dan saat mereka ingin mengambil Bukit Sengketa tersebut, diincar oleh banyak tim dan tidak. Mereka bukan mengambil Bukit Sengketa, mereka lanjut terus muter lagi karena ternyata tempat yang diinginkan oleh Bigetron sudah diisi oleh banyak tim. Nah ini dia, ternyata Bigetron lah yang menjadi perusuh. Tim yang terlambat masuk. Kalau tadi kita bahas, For Rivals sudah dapat compound, banyak tim sudah dapat compound, tinggal nunggu yang terlambat nih. Nah, terlambat ternyata adalah Bigetron. Betul, jadi karena mereka ada Mad Bulls, depan mereka ada tim For Rivals juga dan mereka mengamankan ke area kaki gunung untuk area Bukit Hospital saat ini. Mereka belum bisa touchdown, mereka mengambil tempat yang lebih enak lagi juga untuk mereka bisa secure dan nampaknya dari tim Nikma Galaxy Rauf tertag dan juga di bagian sisi lainnya untuk di game kali ini. For Rivals coba untuk naik ke puncak gunung tapi apa daya di puncak gunung sudah diisi oleh tim Influence Chaming. Bigetron pun sama hanya mengisi area lereng gunung saja untuk saat ini.
menjadi pemain-pemain yang harus membangun defensif kuat, memerlukan smoke memang saat kita berada di lereng gunung, karena kalau di lereng gunung nih yang atas bisa ngelihat kita juga, yang bawah juga masih bisa ngelihat Mhm. kita. Itu dia makanya PR banget dan juga kita bisa melihat dari tim LGD, satu playernya masih bersembunyi di bagian area kaki gunung, belum ada yang mengetahui juga dan bahkan tim For Rivals udah touchdown juga mereka mengambil area yang cukup aman untuk saat ini dan masih ada banyak tim yang masih coba untuk seterahat lagi masuk ke area play zone ya Sanskui. Pemburu proning di sana, Infinity bergerak, berputar-putar. Saat mereka menuju ke area yang sedang diinginkan, pastinya Agi tidak tinggal diam untuk melakukan jegalan. I8 melakukan tembakan menuju ke arah Infinity. Dan ternyata tidak, justru I8 fokus untuk mengarah ke area dari tempat ini, tower ini. Dan kalau kita lihat justru satu tumbang tadi dari I8. Iya, sebetulnya nampaknya di sisi lainnya dan tim Infinity tumbang 2 sudah dengan Tracking Fire yang on point dari Van Monkey. 2 lagi tersisa dan bahkan lihat dari tim Infinity nggak dikasih waktu lagi ke Red Five karena tembakan-tembakan terus dilayangkan dari seorang Monkey kali ini Sanskoy. Dan prediksi Proton ternyata 80% memprediksi Bigetron akan mendapatkan WCD di match kali ini. Masih ada pemain-pemain Bigetron yang tersisa, tapi Titan misalkan 3, 1 sedang knockdown, 3 yang masih bisa nembak, 1 yang knockdown tersebut sedang di revive juga. Hamsik dapat juga Celil Boy. Liquid ditangkap oleh pemain dari S7, tapi S7 juga ditangkap oleh pemain dari Influence Chemin, dan Liquid menjadi confirm elimination untuk S7. Berarti tinggal Lux yang tersisa untuk tim Bigetron Red Alien saat ini dan selainnya Agi8 pun nampaknya di dalam bahaya dari tim Titan di mana P6 coba untuk memberikan pressure juga dengan lemparan smoke lagi. Seven memberikan tembakan juga bagi si lain tapi nampaknya Bukit, Georgiopol, Hospital udah mulai ramai juga ada pertemuan dari 2 tim yang berbeda Sanskoy. Ya, masih terus terlihat sementara waktu ledakan demi ledakan juga mengarah menuju ke arah S7. Tembakan lanjutan dilakukan juga menuju ke arah pemain-pemain dari S7 di bawah. Kalau kita lihat ini dia, nah akhirnya gede juga screennya, satu tumbang, Kalse juga tumbang, Titan juga mendapatkan I8. Tapi kalau kita lihat Xiaoski bersama dengan pemain-pemain Influence Chemin mampu meratakan semua pemain S7 dan S7 gagal ke peringkat ketiga. LGD masih di peringkat ketiga, padahal tadi kita bahas LGD tinggal 1. Betul dan wow dan satu playernya masih bisa survive yang membuat ini dari tim LGD mereka bisa kembali lagi menaiki ke area atas tapi nampaknya untuk Influence Shaman mereka menambah juga pundi-pundi poin mereka semakin lebih sulit lagi dibalap kembali oleh tim LGD. Ya Titan 6 bersama dengan Titan TQ. Ini Titan udah enak sebenarnya posisi yang mereka ambil, cuma pertanyaan selanjutnya apa posisi ini masih bisa mereka dapatkan di circle yang kelima karena Blue Zone akan menutup dan ini di bibir circle. Biasanya kalau kita di garis circle selanjutnya kita harus gerak. Circle selanjutnya, iya betul-betul harus bergerak karena memang kalau dari segi circle udah zona yang keempat akan zona yang kelima nih pasti akan semakin lebih sakit lagi untuk di PS Blue Zone sendiri dan di seorang Chicken masih nge-hold itu kaki dari tim DRS belum terlihat sama sekali dari POV angle-nya dari tim Amtech tapi secara waktu dari IQ harus bisa bermainkan IQ 200 mereka untuk bisa lebih survive lagi tapi ternyata nggak bisa karena Titan Puncher 77 memulangkan juga player terakhir dari timnya. Ya Pakistan, tim asal Pakistan maksud saya, yaitu Agi atau I8 sudah pulang. Celil Boy menahan di arah atas. Influence Chemin, tim asal Brazil menantang Buram United untuk kembali mengambil tahta mereka, puncak klasemen yang hanya dipinjamkan nampaknya menuju ke arah Buram. Tapi kalau kita lihat tidak semudah itu. Tiba-tiba mengagetkan, Luxi mendapat satu knockdown tapi Luxi juga dipulangkan. Nice try untuk Bigetron tanpa elimination. Ya, sebetulnya juga dapatkan lihat dari tim Amtech, TZ coba untuk bisa menggulur waktu juga mereka masuk sedikit ke area bagian tepi circle untuk saat ini dan bagian belakang masih ramai banget untuk backline dari tim Amtech sendiri bahkan di bagian sisi lainnya di bagian area atas pegunungan dari Bukit Hospital kali ini dan seorang Lau Gigi coba men-takedown kembali dari seorang Esketon R8 yang masih tertahan di area bagian bawah dan bahkan nampaknya headshot didapatkan What Kowalski mendapatkan lagi headshotnya ke area bawah dari tim R8. Ya, Lau untuk saat ini bersama dengan pemain-pemain dari Influence bersiap di atas tapi mereka harus keluar dari zona nyamannya. Dari tadi mereka nyayur di sini, tapi apa mau dikata tempat yang membuat mereka nyayur tidak ada di dalam zona selanjutnya. Mereka akan terkena blue zone kalau tetap di situ terus. Mereka harus bergerak. Dan saat mereka bergerak kemana mereka akan stay, kemana checkpoint mereka itu yang menentukan nantinya langkah dari tim Influence Chemin. Karena saat ini kembali kita lihat kalau match ini selesai dengan poin eliminationnya aja, Influence Chemin udah ada di atas saat ini. Wow, dan juga semakin akan lebih kokoh lagi dengan pundi-pundi poin eliminasi yang luar biasa membludak dari tim Influence Chemin. Bahkan nampaknya dari tim Amtech, Tamai pun tumbang dan akan coba backup di bagian sisi lainnya. Ada seorang Tizi
pun akan coba terobos masuk, dilindas belum kena, nampaknya dan akhirnya tim Titan yang tumbang Balan dan MTech bisa menyelamatkan posisi mereka untuk saat ini, Sanskoy. Wow, kita lihat tabrakan demi tabrakan yang terjadi membuat MTech dapat 5 elimination. Ternyata nggak ada yang Influence Chamin, masih di bawah karena beda kurang dua lagi nih poin dari Influence Chamin kalau ingin naik menuju ke peringkat pertama, dan 2 poin tersebut masih terus dicari. Tapi Buriram juga tidak tinggal diam, main MP carry mereka di PMGC ternyata sudah pulang menuju ke arah lobby, sehingga Tiger X, Sky Only dan juga Kenzo harus bahu-membahu untuk mendapatkan elimination, bahu-membahu untuk sampai ke late game, mempertahankan tahta mereka di peringkat pertama. Betul, dan yang pulang ke lobby nggak hanya main MP, melainkan tim Queso pun puas di hashtag 11 untuk di game kali ini. Sanskoy dan seorang Tiger masih nge-hold, dia masih punya area broken wall juga, dan ada pop out smoke juga untuk bisa memberikan blockingnya ke area atas. Bahkan dari tim Buriram, Kenzo udah secure spotnya dia di area bagian high groundnya. Mad Bulls mengambil satu cekungan kalau kita lihat, dan mereka juga tidak hanya cekungan yang menjadi modal. Mereka memiliki beberapa kendaraan di sana, itu adalah modal yang berharga juga. Kalau memang nanti dipaksa untuk bermain di area terbuka, mereka masih bisa membuat coveran, fortingan kendaraan ditata sedemikian rupa. Tapi ini PMGC menata kendaraan tidak mudah di sini, karena kalau kita kelihatan banyak kendaraan langsung ditembak pasti. Betul juga, kita nggak tahu kira seperti apa, apakah itu flat ground punya obstacle atau enggak. Dan dari sisi lainnya, dari seorang Low GG, benar-benar GG banget tembakannya, mereka bisa melagi pundi-pundi poin eliminasi untuk Influence Chamin. 11 atau poin eliminasi mereka bukan, dan mungkin akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu, Sanskoy. Ya, penataan kendaraan sudah dilakukan oleh Buriram untuk sementara waktu. Saat ini dia ingin menutup vision dari arah belakang, dan juga area depan sudah dimanfaatkan satu cekungan dikit atau satu gudukan sedikit dari jalan layar tersebut, membuat Sky Only cukup safe untuk sementara waktu, dan juga Sky Only menambah defensifnya dengan 2 smoke di 2 sisi yang berbeda. Pintar sekali pemain yang satu ini. Berarti memang udah safe banget untuk posisi dari seorang Sky Only dari tim Buriram. Tapi dapatkan Luzi pun tidak ingin ikut diam diri aja, mereka langsung bisa tembakan kembali ke depan, di mana dari tim Buriram dilawan juga pergerakannya oleh seorang Luzi dari tim Infinity. Sky Only naik kendaraan, Sky Only bergerak kembali, dan pertemuan antara Infinity dan juga Buriram kembali terjadi. Sejauh ini lagi-lagi saya katakan 2-0, berarti karena pertemuan di Irangel yang pertama tadi saat duanya bertemu itu nggak ada yang menang, Bibi. Atau Irangel yang kedua maksud saya. Berarti masih sama skornya, belum ada nambah skor, tapi nampaknya dari seorang Mela ingin menambah skornya lagi dengan di takedown satu punggawa dari tim Buriram. Tapi nampaknya dari tim Marcus pun nampaknya kesulitan, dan Kawalski ada kesalahan punggawa yang membuat dirinya di takedown juga oleh seorang Rauf dari tim Nigma Galaxy. Sangat mudah untuk pemain sekali Rauf mendapatkan elimination menuju ke arah Chowski yang sedang free shoot tadi. Dan kita melihat bagaimana Hamodi, ada kaki bisa ditembak oleh Hamodi. Hamodi melakukan tembakan mungkin, tapi ternyata Chowski sudah menjadi confirm elimination karena dia terkena blue zone juga. Sky Only karena tembakan oleh Mela menjadi confirm elimination juga untuk seorang Mela dari tim Infinity. Wow, fight sudah mulai chaos, dan dari Nigma Galaxy mau gak mau dipaksa harus lebih maju lagi ke area bagian play zone. Begitu pula hal dari tim Influence Chamin, mereka berputar seiringan dengan Blue Zone, akan coba menabrak ke bagian area di belakang tim Buriram, dan Buriram siap menyambut. Begitu pula dari tim Rivals yang menyambut kedatangan dari Influence Chamin. Tembakan dilakukan, dan Influence Chamin saat ini langsung berada di peringkat pertama, langsung kembali mengkudeta posisi dari Buriram. Mereka mengambil tahtanya lagi, cuma dipinjemin 2 match aja, ternyata peringkat pertama untuk Buriram. Betul, disusul lagi, nampaknya disusul juga pergerakan dari tim Nigma Galaxy. 4 lawan 2, Rauf pun turun memberikan backup, tapi nampaknya Rauf pun tumbang kembali. Nigma Galaxy dibuat kocar-kacir posisinya oleh tim DRS kali ini, Sanskoy. Lord datang, Lord ingin menjadi hero, tapi Lord menjadi pahlawan kesiangan karena dia terlambat datang. Saat dia datang pun sudah dipulangkan pemain-pemain dari timnya. Kita lihat Hamodi, ternyata granatnya memulangkan Rauf. Menjadi confirm elimination untuk Rauf tadi, dan kita lihat ada bantuan memang secara tidak langsung dari 4 Rivals, tapi inilah yang terjadi. Pemain Nigma Galaxy pulang, ada perjuangan dari Mela, ada perjuangan dari Infinity untuk bisa terus menambah elim-elim mereka. Bahkan Infinity juga sudah mendapatkan satu tempat yang mereka inginkan di dalam circle. Wow, dan juga ini saatnya dari masing-masing tim mereka memaksimalkan waktu yang ada. Mereka memberikan fortingan, dan bahkan dari seorang Low GG masih punya waktu untuk membangkitkan kembali rekan teammates mereka dari Infinity. Dari serang Mela, dari serang Nuzi masih perlu waktu untuk heal up. Secara waktu serang Gatani bakal lemparan nets, knock dan didapatkan mat dari serang Monkey, menumbangkan dari serang Nuzi dari tim Infinity. Lemparan utility menuju ke area depan untuk sementara waktu, membuka sebuah fight. Epi tembakan terus dilakukan dengan sebuah star L. Satu tumbang mungkin bisa didapatkan oleh Epi, dan ternyata betul saja Lil Boy
Terminator ketiga di PMGC untuk sementara waktu sudah tumbang. Bahkan tidak hanya Lil Boy, Apple pun mendapatkan Lau dan menjadikan Golden menjadi pemain terakhir. Pemain yang menggantikan Federal pastinya digadang-gadang bisa untuk memainkan permainan yang sama dengan Federal. Ternyata tidak. Pulang menuju ke arah lobby Influence Champion. Yes, betul. 6 tim tersisa untuk saat ini Sunsquee masih bisa stay alive dan bahkan dari tim Mad Bulls. Mereka masih kokoh, masih di posisi top 6 untuk kali ini. Dia seorang Bensu, dia mengambil ke area atap untuk saat ini. Bahkan headshot didapatkan juga seorang ZDC dari tim Mad Bulls yang membuka kembali kesempatan mereka untuk mendobrak masuk ke defensif dari tim Infinity. Bahkan nampaknya Dulce dipulangkan akhirnya dari tim Mad Bulls meratakan Infinity di hasil yang ke-6 untuk kali ini. Ya, Mad Bulls terus menyeruduk lawan-lawannya. Kalau kita lihat tim yang sangat disayangkan di hari yang kedua hanya mengumpulkan 11 total poin, menjadi tim yang paling rendah total poinnya di hari kedua tadi, atau hari kedua kemarin maksud saya. Di hari ini mereka lebih baik. Banyak poin yang mereka kumpulkan setidaknya beberapa kali sampai late game. Iya, iya betul, dan juga mungkin akan bertambah lagi untuk mereka bisa mendapatkan poin-poin tambahan mereka. Dan dari seorang Zoas coba melemparkan nades lagi ke depan dan stun grenade dikokang dari area tangan kanan seorang Zoas, dan 3-2-1 membuat distraction ke tim MTech. Tapi juga di belakang lainnya Break MVP melihat dan juga menahan, memberikan backup juga. Bahkan tim Box Gaming lebih komit lagi nge-push ke area defensif dari tim MTech. Happy tadi dengan SLR-nya ada satu fight di area bebatuan. Bebatuan yang cukup tricky untuk bisa dimainkan di fight ini. Kucing-kucingan terjadi, India-Indiaan terjadi. Saling berputar, saling cari informasi. Utility dilemparkan terus-menerus oleh Chicken. Di depan Chicken ada satu player di sana, tapi Trismi juga bersiap dengan granatnya. Jauhkah lemparannya, ternyata meledak, dipantulkan. Cerdas apa yang ditujukan oleh seorang Trismi dengan granat tersebut. Yes, betul, Chicken gak banyak pergerakan, bahkan dia berikan perlawanan juga. Bahkan nampaknya Chicken pun hampir takedown juga, dan tinggal satu tersisa dicari di burak kira. MTech pun rata dipulangkan oleh tim Box Gaming di hashtag yang kelima kali ini. Ya, Soas pemain yang banyak mengatakan mirip dengan Blok Pasta, mirip dengan Ricky Harun juga. Saat ini masih ada di dalam in-game, masih terus menjadi pemain yang ganas menuju lawan-lawannya. Tapi kalau kita lihat ternyata tidak mengetahui ada satu pemain di bawahnya atau di atasnya, sehingga langsung pulang pemain-pemain DBRS. Betul, dan bahkan nampaknya lihat tracking fire dari seorang Volkif gitu on point ke seorang Zoas dan tim Box Gaming. Diganggu juga pergerakannya dari awal seorang Volkif Rivals. Masih kokoh mereka dengan 4 punggawa mereka untuk saat ini, Sunsquee. Oke, bersama dengan pemburu kita melihat masih bersiap, masih berjibaku mereka. Ingin menghadirkan sebuah WWCD pertama untuk tuan rumah. Ingin menghadirkan WWCD pertama untuk Malaysia pastinya. Pemain-pemain dari Four Rifles. Sebuah strategi dari Coach Junks yang kali ini berhasil diaplikasikan dengan cukup baik, cukup rapi oleh pemain-pemain Four Rifles. Yes, betul juga nampaknya dari seorang Apple. Dia sadar betul di bagian sebelah kiri itu masih banyak player dari tim Box Gaming. Dari seorang Skill Z coba bisa mengambil ke bagian area center. Dari seorang Volky coba buka tembak kembali. Seorang Soas saling bertukar peluru, tapi nampaknya belum on point dari masing-masing player kali ini. Ya, oke, bersama dengan pemain Four Rifles yang lain, sama dengan Epi pastinya menginginkan Eli menuju ke arah box, karena box sudah ketahuan di mana posisinya. Tapi Skillset ini adalah pemain yang berbahaya dari Mad Bulls, harus diwaspadai, harus diperhatikan. Di saat dua pemain atau dua tim asal Asia Tenggara yaitu Box dan juga Four Rifles sedang fight, Mad Bulls hanya nonton saja. Mereka ingin mendapatkan elimination saat sudah ada yang bonyok di antara dua tim ini. Yes, menjadi wasit tampaknya dari tim Mad Bulls. Mereka menunggu timing untuk mereka bisa mendokrak masuk dari tim Box maupun dari tim Four Rifles. AP masih nge-hold juga, dan dilihat juga nampaknya mereka masih menyusun strategi Sunsquee untuk text movement-nya seperti apa. Ya, nampaknya enjoy sekali semua tim yang berada di area late game ini, karena semuanya hanya menunggu sementara waktu. Kita melihat Break juga akan coba melakukan sebuah pergerakan untuk beberapa meter menuju ke area depan tadi kita lihat, dan juga sudah menyusun satu setup sedemikian rupa dengan dua bagi di satu pohon tadi. Yes, betul, dan mereka masih punya area obstacle juga, dan di sisi lainnya ada seorang Volky masih lean pick juga untuk bisa melihat ke seorang Soas dan juga di seorang Break MVP. Match dari awal Sunsquee, mereka benar-benar tenang banget, gak mengeluarkan suara sama sekali untuk saat ini. Fight terus akan terjadi, tembakan, percobaan juga dilakukan. Break ketahuan di mana? Break terus di tracking. Break bisakah didapatkan? Ternyata tidak, karena ini dia yang saya khawatirkan tadi. Mad Bulls justru bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Wow, Break MVP masih juga selamat, masih survive. Bahkan sekarang nampaknya dari tim Four Rifles yang nampaknya kesulitan menghantui pergerakan dari tim-tim lawan mereka. Dari seorang Zoas coba bisa prodding lagi, melihat lagi dari Four Rifles dibangkitkan kembali, dan mereka masih komplit kembali, jadinya 4 player unggul untuk saat ini.
Soa Salosa terus ada di tim box gaming, tembakan juga dilakukan Trismi menuju ke area depan. Trismi harus menjaga areanya, harus menjaga badannya, terkena fall damage di atas saya. Ada explosion sedikit tadi dari seorang Trismi, tapi dia bisa melakukan healing lagi. Itu adalah sebuah ledakan yang memang dia inginkan agar dia selamat dari tembakan-tembakan lawan-lawannya. Yes, betul, dan nampaknya semakin lebih dekat lagi dari seorang Zoa. Coba untuk bisa sneaking in lagi masuk ke arah bagian play zone, dan bahkan nampaknya box Bamsu dipulangkan juga untuk play mereka untuk bisa kembali ke lobby. Tapi Boki, Yopi juga nampaknya targetkan, nampaknya Zoa di counter kembali pergerakan oleh seorang Boki di tim 4 Rivals. Ya, sangat disayangkan Soa Salosa gagal melakukan gocekan-gocekan menuju ke arah lawan-lawannya, dan Mad Bulls justru yang saat ini belum terlibat sebuah fight menuju ke arah lawan antara 4 Rivals atau menuju ke arah box. Belum ada commit fight yang dilakukan oleh Mad Bulls. Akhirnya Mad Bulls bangkit melakukan tembakan, satu down dari 4 Rivals, mencoba mendapatkan down yang kedua didapatkan yang ketiga, tapi ada bakaran juga menuju ke arah defensif dari Mad Bulls. Saat ini Mad Bulls atau 4 Rivals, tuan rumah atau sang tamu menuju ke arah Malaysia, yang akan mendapatkan winner chicken dinner karena ada satu airdrop yang juga dimanfaatkan oleh Monkey. Situ sudah di daerah tersebut, pemburu bisa melakukan tembakan menuju ke arah Monkey, tapi pemburu tidak sadar ada Monkey di dekatnya. Tembakan bisa dilakukan kembali, pemburu justru ketembak. Kalau kita lihat dapat dua pemburu, coba cari yang ketiga, pemburu bisakah mendapatkan satu WW kiri? Ternyata tidak, dan satu melawan satu. Satu yang terakhir adalah Epi berhadapan dengan Monkey. Epi unggul dari segi HP, Epi bisa melakukan tembakan kembali. Monkey sudah sangat low di sana, dan Monkey memanfaatkan satu bagi untuk melakukan healing terlebih dahulu. Dia sudah diganti dengan DP-nya, nampaknya akan coba khusus lagi dari seorang AP. Coba usah memberikan lagi tembakan akhirnya chicken dinner oleh tuan rumah, oleh tim 4 Rivals di game kita yang terakhir untuk di hari ini, Sanskuy.